Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrianti Pabali dari Program Pendidikan Agama Kristen. Pada hari ini, saya akan menayangkan materi kelas 7 dengan tema Indahnya Mengampuni. Selamat menyaksikan. Indahnya mengampuni. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena setiap orang memiliki sifat egois atau keangkuhan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita, padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Banyak orang mengira mengampuni berarti melupakan masalah, merelakan kesalahan orang lain, membebaskan diri dari kebencian, dendam, dan marah. Sebenarnya, mengampuni itu adalah perbuatan yang terutama kita lakukan untuk diri kita sendiri tanpa melupakan orang yang menyakiti kita. Dengan mengampuni, kita melepaskan diri dari amarah dan dendam, bukan melepaskan orang lain dari pikiran kita. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati, dan mengampuni tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semua sudah terjadi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari kebencian dan hati terasa damai. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Apakah mudah untuk melupakan rasa sakit kita? Dalam beberapa kasus, sangat sulit untuk menyembuhkan luka hati dan rasa benci, tetapi perlu diingat bahwa pengampunan itu dapat membebaskan diri dari beban kebencian dan menggantinya dengan damai sejahtera. Bagaimana mengampuni? Kita bisa belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mencintai dan mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan mereka membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjualnya sebagai budak. Namun, dia tidak membenci mereka, tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji saudara-saudaranya, apakah mereka berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya seperti dahulu ketika membenci dan menjualnya sebagai budak. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu
Sesudah waktunya ia menyatakan dirinya pada mereka dan memaafkan mereka. Kesimpulan, jadi pengampunan yang kita berikan pada seseorang hendaknya lahir dari niat baik dan ketulusan hati, seperti Yusuf pada dasarnya memiliki hati pemaaf. Jika mengandalkan kemampuanmu sendiri, tentu sangat sulit untuk mengampuni sesama. Mintalah pada Tuhan agar dapat membantu kamu dan memberi kamu hikmat supaya dapat mengampuni orang lain dan juga bersedia memohon maaf pada orang lain atas kesalahanmu. Sekian dan terima kasih.